Jordi Amat bikin lini serang Vietnam tak berkutik. Indonesia diuntungkan, Vietnam tak bisa cetak gol tandang. Doan Van Hau main kasar, media Vietnam malah sebut Asnawi Manggolam tidak sportif. Kata Doan Van Hau usai lakukan tackle brutal kepada dua pemain timnas Indonesia. Doan Van Hau menuai kontroversi dalam laga timnas Indonesia versus Vietnam yang berakhir imbang 0-0. Setidaknya ada dua momen Van Hau melakukan tackle keras kepada pemain Indonesia. Pasca laga, Van Hau pun buka suara terkait laga timnas Indonesia versus Vietnam. Hari ini seluruh tim melakukan usaha yang baik. Hasil ini layak untuk tim. Saya harap ketika kami bermain leg kedua di kandang, akan ada banyak fans datang ke stadion. Untuk memberi motivasi kami bermain, seluruh tim akan memberi usaha terbaik untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia batalkan sesi latihan gegara pesawat telat mendarat di Hanoi. Pesawat sewaan yang membawa timnas Indonesia dilaporkan Bong Daplos gagal mendarat tepat waktu di Noi Bai International Airport Hanoi. Imbasnya skuad Garuda harus membatalkan sesi latihan. Pelatih Sintayong disebut mengalihkan ke sesi latihan dalam ruangan di Hyatt Regency West Hanoi. Langkah ini dilakukan untuk peregangan tubuh pemain setelah melakukan 4 jam penerbangan dari Jakarta ke Hanoi. Timnas Indonesia akan melakukan latihan luar lapangan saat menjajal Maidin Stadium. Dan kabarnya, Timnas Garuda kebagian jadwal coba lapangan pada Minggu 8 Januari 2023, yakni pukul 19.00 waktu setempat. Jordi Amat bikin lini serang Vietnam tak berkutik. Bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan bahwa lini serang Vietnam tidak memberikan ancaman berarti dalam laga semifinal leg pertama. Timnas Indonesia bermain impresif ketika menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan Sintayong menunjukkan permainan apik dan membuat banyak peluang. Jordi Amat pun mengakui bahwa skuad Garuda tampil baik. Ia pun memuji strategi yang diinstruksikan oleh Sintayong ketika melawan Vietnam. Indonesia diuntungkan, Vietnam tak bisa cetak gol tandang. Timnas Indonesia gagal menang atas Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Meski imbang, Markov menilai Indonesia punya modal positif karena tak kemasukan gol di kandang. Itu menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda saat melawat ke Maidin Hanoi di semifinal leg kedua. Rekor Timnas Indonesia lawan Vietnam di Stadion Maidin. Mengacu pada catatan di atas kertas, tim Merah Putih punya cerita manis ketika berlaga di Stadion Maidin. Indonesia masih mengantongi rekam jejak positif di lapangan berkapasitas 40.000 penonton itu. Dalam gelaran Piala AFF, Timnas Indonesia pertama kali bertandang ke Stadion Maidin pada Piala AFF 2004. Indonesia sukses menang telak 3-0 atas Vietnam. Pertemuan kedua baru terjadi pada Piala AFF 2014 ketika Vietnam akhirnya mampu menahan imbang Indonesia 2-2. Lalu di Piala AFF 2016, Indonesia kembali berjumpa Vietnam di Stadion Maidin. Kala itu Vietnam kembali menahan imbang Indonesia 2-2. Pada gelaran Piala AFF 2016, Indonesia yang masih dilatih oleh mendiang Alfred Riedel memastikan tiket partai puncak di Stadion Maidin. Protes Manopolking setelah kalah dari Malaysia. Pelatih Thailand Alexandre Manopolking mengklaim timnya layak mendapatkan satu penalti dalam duel dengan Malaysia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022, yakni di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur Sabtu 7 Januari. Penalti yang dimaksud Manopolking adalah pelanggaran kiper Sihan Hasmi Mohammed kepada Eka Ritpanya pada menit ke-63. Akan tetapi, wasit Kim Dae-yong tidak memberikan penalti kepada tim tamu. Saya tidak melihatnya dari posisi ini, tetapi dari informasi pemain saya, salah satu anak buah saya disikut lawan, kata Polking. Kontroversi duel Malaysia versus Thailand di semifinal Piala AFF. Sejumlah kontroversi mewarnai duel Malaysia versus Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Dalam laga sengit itu, Malaysia menang tipis 1-0 atas Thailand melalui gol M. Faisal Halim pada menit ke-11, usai memanfaatkan asis Ruven Tiran Alfeng Adesan. Di luar gol Faisal Halim, tim asuhan Kim Pan Kong tersebut juga mencetak gol lain pada babak kedua. Tepatnya pada menit ke-55, sundulan Dominic Tan masuk ke gawang Kitty Pampotacek berkat tendangan bebas litak dari sisi kiri. Momen gol itu tercipta lantaran kiper Kitty Pong gagal menepis tendangan bebas tak. Akan tetapi, wasit asal Korea Selatan Kim Dae-yong menganulir gol Tan itu dengan alasan pelanggaran dengan sikut kepada pangsa Hem Vibon. Selain insiden gol Dominic Tan yang dianulir, wasit Kim Dae-yong juga tidak memberikan penalti kepada Thailand saat Sami Isuan dengan jelas melanggar bordin pala. Akan tetapi tackle yang dilakukan Sami tidak mengenai bola, sebaliknya menjegal kaki Bordin.
Doan Van Hau main kasar, media Vietnam malah sebut Asnawi Mangkolam tidak sportif. Media Vietnam secara mengejutkan menyebut Asnawi Mangkolam tidak sportif. Padahal pemain Golden Star Warriors Doan Van Hau terbukti main kasar ketika laga melawan timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan ketika bek kiri Vietnam Doan Van Hau melayangkan tackle dua kaki ke Denny Sulistiawan. Pertandingan sempat terhenti sebentar karena pemain dari kedua tim saling bersih tegang. Banyak pihak menilai bahwa pemain 23 tahun itu layak di kartu merah. Bahkan media Vietnam juga menyebut Van Hau beruntung lolos dari hukuman kartu dari wasit.